Judul, Politik Kata dan Izin, Kontroversi Bahlil Lahadalia. Bab 1, Titik Awal Polemik. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Kepala BKPM yang juga mengurus ESDM, menjadi sorotan publik sejak beberapa kebijakan dan pernyataannya viral di media. Kontroversi terbesar muncul dari 3 isu utama. Gelar doktor di Universitas Indonesia (UI), penegasan soal izin usaha pertambangan atau IUP dan tudingan kader PDIP, kebijakan LPG subsidi 3 kg dan dampak distribusinya. Laporan dan kritik mulai muncul ketika media dan warganet menyorot kecepatan studi doktoral Bahlil, penggunaan istilah-istilah politis dalam rapat DPR, dan kekesalan masyarakat atas antrean LPG hingga harga tinggi. Bab 2. Gelar doktor dan isu akademik. Kronologi, Bahlil menyelesaikan program doktor atau S3 di UI pada program studi kajian strategis dan global atau SKSG dengan disertasi berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Ia memulai studi pada tahun 2022 dan menempuh sekitar 4 semester hingga kelulusan. UI menyebut bahwa 4 semester sudah memenuhi syarat minimal untuk program doktor di SKSG. Isu yang muncul. Warganet menilai waktu studi doktoral Bahlil cepat sekali, bahkan dianggap janggal dibanding standar yang umumnya memakan waktu lebih lama. Ada dugaan plagiarisme. Disertasi Bahlil disebut memiliki tingkat similarity tinggi, menurut laporan awal menggunakan perangkat seperti Turnitin dengan karya mahasiswa lain. UI kemudian menangguhkan kelulusan Dr. Bahlil melalui keputusan rapat pleno atau 4 organ universitas. Kelulusan ditangguhkan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022 dan akan selanjutnya menunggu keputusan sidang etik. Pernyataan pihak UI dan Bahlil. UI menyatakan bahwa studi tersebut sah secara administratif dan memenuhi syarat minimum, yakni 4 semester. Tempa, sajian berita terbaik. Bahlil menyebut bahwa dirinya belum secara resmi menerima surat keputusan tentang penangguhan, meskipun rekomendasi sudah ada. Bab 3. IUP dan tuduhan kader PDIP. Kontroversi. Pada rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI sekitar April 2024, Bahlil menyebut bahwa pencabutan 2078 IUP bukan ditentukan oleh Satgas, tetapi hasil verifikasi identifikasi yang dilakukan Kementerian ESDM, yang menurutnya notabene kader PDIP. Anggota DPR terutama Deddy Sitorus langsung menegur pernyataan tersebut, mengatakan bahwa Menteri ESDM Arifin Tasrif bukan kader PDIP dan meminta Bahlil mencabut ucapannya. Bahlil kemudian minta maaf dan mencabut kata-katanya di depan DPR. Kebijakan IUP dan Satgas. Bahlil menegaskan bahwa proses pencabutan IUP tidak produktif, melibatkan Kementerian ESDM sebagai Menteri Teknis. Rekomendasi Menteri Teknis digunakan sebagai dasar pencabutan. Ia menyebut Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi sebagai bagian dari proses kolektif atau kolegial, bukan satu-satunya pihak pembuat keputusan. Bab 4. LPG subsidi 3 kg dan kerumitan distribusi. Kebijakan dan kontroversi. Pemerintah dan Bahlil mengeluarkan kebijakan bahwa mulai 1 Februari 2025, pengecer LPG 3 kg subsidi tidak lagi boleh menjual melalui pengecer biasa, melainkan harus melalui sub pangkalan. Kebijakan ini segera menimbulkan antrean panjang di pangkalan dan agen resmi, kelangkaan gas subsidi di beberapa wilayah akibat kurangnya sosialisasi dan distribusi yang belum rapi. Bahlil melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung situasi masyarakat yang antre. Ia meminta maaf berulang kali kepada warga atas ketidaknyamanan yang terjadi. "Mohon maaf ya," katanya saat menemui warga yang antre. Pernyataan spesifik. Bahlil menyebut bahwa distribusi LPG 3 kg sebelumnya banyak yang tidak tepat sasaran. Ia juga menyatakan bahwa distribusi dan harga harus dijaga supaya subsidi tepat sasaran dan harga sampai ke masyarakat tetap terjangkau. Sebagai contoh, di tingkat pengecer sering harga lebih tinggi daripada harga yang ideal karena distribusi. Bab 5. Reaksi publik dan dampak kata. Reaksi publik. Media sosial dipenuhi kritik dari warga yang antri,
dari mereka yang merasa kebijakan berubah secara mendadak tanpa sosialisasi yang memadai. Beberapa warga menyebut bahwa dilarangnya pengecer biasa menjual LPG 3 kilo membuat akses menjadi berat, terutama di daerah terpencil. Antrean memanjang dan stok sering habis. Parlemen dan teguran politik. DPR, terutama Komisi 6, menegur Bahlil atas pernyataannya terkait Arifin Tasrif sebagai kader PDIP. Teguran itu terjadi dalam rapat kerja. Dalam beberapa kesempatan, Bahlil menyatakan siap mundur jika pernyataannya ternyata salah. Isu kepercayaan. Warganet meminta transparansi. Publik ingin melihat disertasi lengkapnya, timeline studi, verifikasi data IUP, statistik distribusi LPG, dan seterusnya. Ada tuduhan bahwa pejabat kadang menggunakan istilah tanggung jawab kolegial atau verifikasi identifikasi sebagai tameng bila ada kritik kuat. Bab 6. Analisis dan pelajaran. Analisis. Konteks versus potongan pernyataan. Potongan kalimat seperti kader PDIP menjadi sangat sensitif. Bila dikutip tanpa konteks bisa menimbulkan persepsi bahwa ada afiliasi politik yang tak terbukti yang merusak reputasi. Kecepatan akademik dan standar etika. Penyelesaian studi doktoral dalam 4 semester memang diakui UI sebagai memenuhi syarat minimum. Tetapi persepsi publik meragukan, karena banyak mahasiswa doktoral yang butuh waktu lebih panjang. Dugaan plagiasi memperparah isu kepercayaan publik terhadap akademisi, terutama universitas terkemuka. Kebijakan distribusi LPG, komunikasi dan implementasi. Perubahan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti gas memasak, membutuhkan sosialisasi yang matang terlebih dahulu. Perubahan status pengecer menjadi subpangkalan, pembatasan untuk membawa identitas, atau pembatasan jumlah tabung harus disertai regulasi pelaksana, infrastruktur distribusi dan kesiapan stok. Pertanggungjawaban pejabat atas ucapan publik. Di era media sosial, ucapan sekecil apapun bisa viral. Bila pejabat membuat pernyataan yang dianggap menuduh secara politis, harus siap dikoreksi dan bertanggung jawab. Bab 7. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, kontroversi seputar Bahlil Lahadalia menampilkan 3 hal sekaligus. Bahwa komunikasi publik dan narasi sangat penting untuk menjaga kredibilitas. Salah satu kata yang keluar saja bisa memicu gelombang opini, kritik bahkan tuntutan mundur. Bahwa standar akademik dan transparansi sangat diperhatikan publik. Jika ada indikasi plagiasi atau kecepatan studi yang dianggap mencurigakan, universitas dan pejabat harus responsif. Bahwa kebijakan regulasi, subsidi, dan distribusi barang pokok harus dikelola dengan hati-hati, dengan perhatian besar terhadap lapisan bawah masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Rekomendasi. Universitas UI dan lembaga akademik terkait harus cepat, terbuka, dan adil dalam sidang etik disertasi Bahlil, agar publik mendapat kejelasan. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan identifikasi IUP dan menjelaskan secara terbuka prosesnya, agar tuduhan politis seperti kader partai bisa dijawab dengan data dan dokumen. Kebijakan subsidi LPG 3 kilo hendaknya dibarengi dengan sistem distribusi yang transparan dan kontrol stok, sosialisasi menyeluruh ke pangkalan dan pengecer, serta penyediaan jalur pengaduan masyarakat jika ada kekurangan. Bahlil sendiri sebagai pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam memilih kata dalam forum resmi, menghindari klaim politik tanpa dasar, dan selalu siap meminta maaf bila ada kesalahan. Epilog, kepercayaan di ujung kata. Di penghujung investigasi ini muncul pertanyaan sederhana. Apakah seorang pejabat bisa pulih dari satu ucapan yang salah, satu tuduhan yang belum terbukti, atau sebuah gelar yang ditangguhkan? Masyarakat berharap bukan hanya klarifikasi, tetapi bukti. Bukti transparansi, integritas, dan kepedulian yang nyata terhadap rakyat biasa.